izin bacakan. Jadi pemateri kita hari ini Dr. IGD Enda Narenda, spesialis THTKL, tempat tanggal lahir dan pasar 31 Maret tahun 1988, tempat praktik Rumah Sakit Siloam Bali, Rumah Sakit Kasih Ibu Saba, Klinik Kenak Medika Ubud, emailnya endanarenda18@gmail.com, riwayat pendidikan dokter umum Universitas Udayana Bali dari tahun 2006 sampai 2012, pendidikan spesialis THTKL Universitas Udayana Bali 2016 sampai 2020. Baik, Dokter Enda, mungkin sudah boleh dimulai materinya hari ini. Jadi hari ini topik basic baper yang ketiga hari ini adalah rhinosinusitis, current perspective and diagnosis approach. Waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Oke, terima kasih. Coba saya mulai ya. Untuk peserta kali ini dari mahasiswa Universitas Bosowa aja atau ada yang dari luar ya? Ada yang dari luar juga, Dok. Oh, ada ya, oke. Sudah kelihatan slide saya? Iya, Dok, sudah ya? Kelihatannya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Dok, jelas. Jelas ya, oke. Terima kasih Mbak Fitra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya IGD Enda Narendra, saya asli Bali. Tempo hari dapat dihubungi oleh Mas Hafiz ya, untuk diminta untuk memberikan materi tentang rhinosinusitis, current perspective and diagnostic approach. Memang jika kita membicarakan rhinosinusitis, mungkin ini salah satu hal kasus yang cukup banyak nanti ditemui oleh teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian, terutama juga di primary care atau di level dokter umum yang mungkin nanti banyak sekali mendapatkan kasus ini. Nanti bagaimana kita membedakan rhinosinusitis atau mungkin dulu terminologi lamanya sinusitis dengan mungkin pilek biasa atau batuk pilek biasa seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin akan mencoba memberikan pemaparan tentang rhinosinusitis, mungkin lebih nanti banyak tentang analogi-analoginya, bukan hanya tentang teori-teori saja, biar kita lebih mudah pemahamannya. Untuk presentasi saya, jika ada yang kurang jelas atau mungkin nanti ada yang terlewat, mungkin langsung bisa ditanyakan saja ya, biar nanti nggak keburu lupa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mungkin mempresentasikan dalam waktu sekitar 15-20 menit. Oke, kita mulai ya. Sebagai pendahuluan, jika kita berbicara tentang rhinosinusitis atau rhinosinusitis itu adalah kita tidak lepas dari membicarakan tentang anatomi dan mungkin fisiologi, atau yang paling utama kita tidak lepas dari kita membicarakan tentang mucociliary clearance atau pembersihan mukosilia. Itu konsep dasar atau konsep awal jika kita membahas tentang rhinosinusitis. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki 4 pasang sinus di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi jika nanti mungkin pada saat teman-teman sudah fase koas ya, sering sekali atau nanti mungkin sudah dokter umum, sering ada pasien datang, "Dok, saya punya sinus." Sebenarnya memang kita memang punya sinus ya, tapi permasalahannya adalah sinusitis, itu mengalami peradangan atau tidak. Mungkin saya review kembali. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nanti ini mungkin akan membantu bahwa kita memiliki 4 pasang sinus. Yang paling besar dan yang paling sering terjadi permasalahan adalah di sinus ini, sinus maxillaris ya. Kemudian di sini ada sinus ethmoidalis, ini sinus frontalis, dan di dalam itu ada sinus sphenoidalis. Di mana rata-rata ketiga pasang kecuali sinus frontalis itu bermuara itu di meatus media. Meatus media itu ini di sini. Ya, dari ruangan di antara concha media. Lalu ini ada puncinatus proses, rata-rata bermuara di sini. Nah, ini adalah gambaran dari mucociliary clearance. Nanti kita perlu pahami fisiologi dasar dari hidung itu adalah yang utama arah clearance dari hidung dan sinus itu adalah di sepanjang
kalkulasi itu arah mukus dari kliris itu adalah ke posterior. Makanya salah satu gejala utama dari clinical finding dari kita ketemukan daripada pasien dengan rhinosinusitis adalah adanya post nasal drip, di mana eksesif mukosa itu akan dialihkan ke posterior jika dikafunasi. Jika dia di sinus, arahnya itu adalah ke arah ostium. Ini ostiumnya. Ostium itu maksudnya muara keluarnya, begitu. Ini di mana gerak dari mukus dari kliris itu akan terus bergerak, yang di daerah kalfunasi itu ke arah posterior ke belakang, di kalfunasi itu ke arah ostiumnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana lapisan mukosa kita. Ya, lapisan mukosa kita rata-rata dibagi menjadi pseudostratified columnar epithelium, di mana itu banyak ada goblet cell, di bawahnya itu adalah beberapa kelenjar, lalu di bawahnya adalah ada basal basal membran. Ini kumpulan dari epitel sel kita itu sangat kuat. Jika mukosa itu kondisinya normal, maka ini ada termasuk barrier alami. Nah, syarat dari mukosa yang sehat itu adalah barrier ini harus utuh. Nah, karena jika dia rusak, ini menjadi tempat masuknya virus ataupun bakteri. Ya. Mukosa sinonasal yang sehat itu terjadi ada beberapa syaratnya, ada beberapa ketentuannya, yaitu harus ventilasinya normal, kelembaban di dalam rongga hidung dan sinus paranasal juga normal, metabolismenya normal, tekanan osmotik normal, pH-nya juga dijaga normal sekitar 5,5 sampai 6,5, di mana kombinasi dari semua kondisi tersebut akan membuat sistem transport mukosial itu normal dan mucosal barrier juga normal, sehingga terjadilah fisiologi normal dari rongga hidung dan rongga sinus paranasal. Nah, ini untuk definisi. Untuk pada materi kali ini saya lebih menyampaikan tentang bagaimana rhinosinusitis itu berdasarkan EPOS ya. EPOS itu adalah European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyp. Jika misalnya rekan-rekan sekalian ingin mempelajari lagi tentang rhinosinusitis, itu mungkin bisa membaca EPOS yang terbaru adalah EPOS 2020, di mana rhinosinusitis ini ilmunya tuh update terus. Ya, jadi ilmunya berkembang terus. Jadi banyak sekali adanya studi-studi tentang atau penelitian-penelitian tentang rhinosinusitis ini. Mungkin berikutnya nanti akan ada yang berubah atau update lagi seperti itu. Yang terbaru adalah EPOS yang 2020. Dari definisi rhinosinusitis itu adalah terjadinya inflamasi pada mukosa hidung dan sinus paranasal, di mana setidaknya harus ada 2 gejala utama. Yaitu ya ada 2 gejala ini, di mana kita bagi menjadi gejala utama, major symptom, setidaknya harus ada 1, yang berikutnya adalah gejala tambahan, di mana gejala utama atau major symptomnya itu adalah, atau obligate symptomnya adalah adanya sumbatan hidung, atau nasal obstruction, nasal blockade, atau nasal congestion. Yang berikutnya adalah adanya discharge atau anterior posterior nasal drip yang saya sampaikan tadi. Ya, dari gejala major itu jika ada 2, kita bisa kecurigaan tinggi mengalami rhinosinusitis. Jika ada 1 plus ditambah lagi adanya additional symptoms, facial pressure, atau ini facial pressure ya, bukannya di kepala, yaitu seperti adanya rasa fullness, rasa penekanan di daerah wajah, terutama di daerah pangkal hidung, di daerah di atas mata, di pipi, atau karena juga adanya penurunan penciuman seperti itu. Nah, jika cuma ada 2 additional symptom, itu masih belum memenuhi kriteria. Minimal ada 1 dari major symptom. Jika ada kedua-duanya major symptom, itu sudah semakin tinggi kecurigaan adanya rhinosinusitis. Nah, sebagai dari clinical finding, jika untuk ini pemeriksaan fisik dasar dari THT itu adalah kita melakukan rhinoskopi anterior. Rhinoskopi anterior itu adalah pemeriksaan dengan kita menggunakan spekulum hidung, kita melihat hidung di bagian depan dengan lampu kepala. Itu bisa kita lihat adanya discharge mucopurulen di meatus media. Meatus media itu di sini. Ya, atau adanya kita temukan mucosal edema. Biasanya
dengan penggunaan rinoskopi anterior itu sih masih mungkin belum terlalu jelas kelihatan dua gejala ini ya. Mungkin nanti perlu ini di tingkat spesialistik atau di hati kita lakukan nasoendoskopi menggunakan kamera, kita evaluasi dua kondisi tersebut. Dan berikutnya adalah pada kondisi tertentu dengan CT scan ditemukan adanya opacity atau penebalan mukosa dari rongga-rongga sinus, di mana CT scan ini mungkin terutama kita rekomendasikan pada case rhinosinusitis kronik atau beberapa kasus yang tidak lazim ya, yang jarang pada kasus akut rhinosinusitis. Pada mungkin materi kali ini mungkin saya akan lebih membahas tentang kondisi rhinosinusitis akut ya, karena kalau rhinosinusitis kronis itu mungkin nanti jika ada kesempatan lain kita dibahas pada kondisi yang berbeda, karena pemahaman tentang rhinosinusitis kronis itu cukup kompleks ya, nanti mungkin perlu waktu tersendiri. Tapi nanti saya juga akan sedikit singgung tentang chronic rhinosinusitis. Tapi secara umum kita penegakan diagnosis dari rhinosinusitis adalah adanya minimal satu mayor simptom dan additional symptom atau dua mayor simptom, dan ditemukan adanya pemeriksaan dari finding nasoendoskopi atau CT scan. Nah, mungkin untuk lebih ke ketahuannya sebenarnya apa sih yang dikatakan postnasal drip? Postnasal drip itu adalah adanya sekret itu di belakang tenggorok. Bisa purulen, mukopurulen, atau kadang-kadang juga ada darah, itu postnasal drip ya, dengan di pemeriksaan rinoskopi posterior. Kemudian ini yang saya katakan adanya mukopurulen discharge di meatus media, di mana ini adalah yang tadi saya sampaikan, ini penampakan dari nasoendoskopi, di mana ini adalah lubang hidung sebelah kiri, kafum nasi kiri, ini adalah septum, ini konka media, dan ini adalah meatus media. Jika masuk ke sini itu adalah kafum sinus maxillaris. Nah, inilah gambaran CT scan penampang koronal dari rongga hidung dan sinus paranasal, di mana ini adalah sinus yang normal, di mana bersih, kosong, ya, tidak ada penebalan mukosa, tidak ada hal yang putih, tidak ada lesi hiperdens. Nah, ini septum, ini konka inferior, konka media, ini daerah etmoid. Ya, nah ini ya ada sinusitis ya. Ini namanya yang tadi saya sampaikan, adanya mukosal, ada opacity atau adanya mucosal thickening dari sini. Ya. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan EPOS kita membagi rhinosinusitis itu menjadi dua, yaitu rhinosinusitis akut dan rhinosinusitis kronis, di mana akut rhinosinusitis atau ARS itu gejalanya adalah di bawah 12 minggu. Di mana akut rhinosinusitis kita bagi lagi menjadi dua, yaitu acute viral rhinosinusitis, itu biasanya gejalanya kurang dari 10 hari, dan bila lebih dari atau sama dengan 10 hari itu masuk ke arah post viral akut rhinosinusitis, di mana post viral akut rhinosinusitis itu juga bisa berkembang menjadi akut bakterial rhinosinusitis. Untuk chronic rhinosinusitis itu adalah gejalanya lebih dari sama dengan 12 minggu, di mana berdasarkan EPOS 2020 dibagi menjadi primary CRS dan secondary CRS, di mana di antara itu juga ada yang unilateral atau bilateral, dan itu juga sebaliknya. Ya, untuk yang secondary CRS itu ada yang unilateral atau ada yang bilateral. Yang unilateral itu contohnya adalah CRS oleh karena antroconal polip, oleh karena fungus ball, atau oleh karena misalnya adanya tumor bisa jadi, atau sinusitis, rhinosinusitis oleh karena adanya infeksi gigi, itu biasanya unilateral. Itu yang bilateral, itu ada yang mechanical, biasanya ada gangguan dari kondisi cystic fibrosis atau kondisi dari primary ciliary dyskinesia. Inflamatori biasanya ada kasus-kasus pada kondisi peradangan yang sistemik. Yang berikutnya immunity adalah biasanya pada pasien-pasien yang immunodeficiency. Nah, untuk etiologi atau predisposing factor pada kondisi rhinosinusitis itu mungkin agak susah dibedakan ya. Namun pada kondisi rhinosinusitis akut, yang utama itu adalah, yang paling banyak itu adalah microbial faktor, environmental faktor, dan lokal faktor. Ya, dimana kalau yang rhinosinusitis kronik itu lebih kompleks lagi, ada faktor sistemik, genetik, heterogenik, inflamasi segala macam, ya seperti itu. Oke, untuk yang viral infection, nah pada kasus rhinosinusitis akut itu hampir 90% lebih itu disebabkan oleh viral infection.
Ya, di mana contohnya itu adalah seperti rhinovirus, adenovirus, influenza virus, atau influenza virus, di mana virus tersebut adalah di mana virus tersebut bisa menyebabkan kerusakan dari struktur epitelial mukosa, bisa menyebabkan disregulasi dari sistem imunitas, bisa dia menyebabkan perlengketan dari bakteri, oleh karena bisa merusak mukosa lalu bakteri masuk, maka sering sekali terjadi adalah virus bakterial koinfeksi. Jadi mereka awalnya infeksi virus lama-kelamaan menjadi dibarengi oleh infeksi bakteri. Kemudian virus tersebut dapat menyebabkan rilisnya biofilm matrix dari bakteri. Jadinya biofilm itu adalah sudah ada di sana karena ada infeksi virus terangsang menjadi penyebab bakteri. Ya, kemudian bisa mengganggu dari homeostasis dari mikrobiom pada mukosa sinus hidung dan sinus paru. Nah, berikutnya adalah bacterial infection, di mana kasus ini sangat jarang sekali pada akut rhinosinusitis, hampir mungkin kurang dari 10% kasusnya. Penyebab yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, dan Staphylococcus aureus. Ya. Oke, berikutnya untuk lokal faktor itu seperti adanya rinitis alergi, adanya rinitis vasomotor, yaitu adanya rinitis medikamentosa, dan juga LPR. LPR adalah laryngopharyngeal reflux, yaitu naiknya asam lambung, kelanjutan dari GERD sampai mengiritasi daerah di THT. Ya. Untuk berikutnya ada faktor lingkungan seperti paparan asap rokok, asap segala macam, polusi udara, dan juga adanya iritan-iritan yang menyebabkan gangguan dari traktus respiratorius bagian atas. Nah, berikutnya adalah variasi dari anatomi. Nah, ini juga menjadi faktor penting karena beberapa kasus rhinosinusitis akut itu terjadi oleh karena adanya variasi anatomi, di mana yang disebabkan itu adalah gangguan drainase. Yang paling sering itu adalah tersumbatnya ostium dari drainase sinus, sehingga menyebabkan terjadinya stagnasi dari mukus, sehingga menyebabkan kondisi rhinosinusitis. Itu seperti adanya konkabulosa. Konkabulosa itu adalah pembesaran dari konka, biasanya dalam itu berisi pneumatisasi atau udara. Yang berikutnya adalah deviasi septum, adanya ostium accessorius, dan adanya stenosis dari infundibulum yang menyebabkan gangguan ostium juga. Nah, begini, ini mungkin faktor fisiologi yang bisa kita cermati tentang rhinosinusitis, di mana adanya infeksi, dasarnya itu adalah adanya infeksi atau ada inflamasi, di mana kondisi tersebut akan merangsang keluarnya mediator inflamasi, sehingga menyebabkan terjadinya hipersekresi mukus. Jika kita mengalami hipersekresi mukus, pasti itu sudah terjadi gangguan dari mukosa sinus hidung dan sinus paranasal kita, sehingga terjadinya hipersekresi mukus, dan juga bisa menyebabkan gangguan dari jaringan dan juga menyebabkan obstruksi. Di mana ketika kondisi tersebut juga bisa menyebabkan gangguan dari gerakan mucociliary dysfunction. Adanya mucociliary dysfunction yang seperti saya sampaikan di awal akan menyebabkan stagnasi dari mukus dan mediator, di mana kondisi ini akan menyebabkan gampangnya terjadi kolonisasi dari bakteri, di mana bakteri itu akan mengkonsumsi mediator-mediator dari mukus tersebut atau dari stagnasi dari sekret tersebut, sehingga menyebabkan bakteri colonization, dan dari sini akan kembali menyebabkan terjadinya mediator inflamasi. Dan di mana juga stagnasi dari mukus dan mediator tersebut juga bisa menyebabkan meningkatnya kondisi inflamasi. Jadi ini seperti lingkaran setan. Nah, berikut adalah tentang bagaimana sih clinical symptom dan sign dari acute rhinosinusitis. Di mana di fase-fase awal, ya itu gejalanya mulai muncul seperti runny nose yang masih serus, habis itu ada berbatuk, sakit kepala, nyeri tenggorokan, rasa kongesti, lama-kelamaan berkembang bisa lebih dari 5 hari, sudah mulai ingusnya menjadi lebih kental, segala macamnya, sampai akhirnya gejala sudah mulai menurun sendiri. Di mana kita ketahui bahwa jika viral infection itu sifatnya adalah self-limiting disease. Jadi kita hanya memberikan kadang-kadang terapi-terapi simptomatik dan menunggu sampai imun sistem kita itu akan membaik sendiri. Nah,
Ini juga berdasarkan EPOS dari definition dari akut rhinosinusitis adalah biasanya di fase 5 hari ini adalah gejala common cold. Jika berkembang, itu sudah mulai berkembang menjadi akut viral rhinosinusitis, atau jika lewat dari 10 hari itu menjadi post viral akut rhinosinusitis. Di mana post viral akut rhinosinusitis itu adalah bukannya infeksi virusnya menjadi lebih kuat panjang, bukan, tapi itu lebih ke mungkin infeksi virusnya sudah selesai, tapi mekanisme peradangannya itu masih berlangsung. Mungkin sama seperti mekanisme terjadinya long COVID, di mana COVID-nya itu kadang-kadang sudah negatif, tapi proses keradangannya itu masih berlangsung. Itulah yang terjadi dari post viral acute rhinosinusitis. Nah, ini yang perlu saya tekankan tentang bagaimana sih tanda dari terjadinya akut bakterial rhinosinusitis, di mana EPOS mengatakan bahwa setidaknya ada 3 gejala dari 5 gejala berikut. Pertama, demam di atas 38 derajat, kedua adanya double thickening, ketiga ada gangguan unilateral, keempat adanya severe pain, kelima adanya peningkatan LED atau CRP. Ini yang cukup penting ya. Jika ada meningkatnya CRP, itu bisa suatu indikasi kita itu menjadi adanya bacterial infection. Ya, berikutnya juga mungkin yang lebih canggih itu ada namanya pemeriksaan procalcitonin, itu mungkin bisa dipertimbangkan juga. Nah, untuk double thickening, mungkin banyak yang bertanya apa sih double thickening? Double thickening itu adalah gejala memberat lagi setelah adanya fase perbaikan. Misalnya ada demam, batuk, pilek, hidung kongesti sudah membaik, tiba-tiba berikutnya muncul lagi, itu namanya double thickening. Itu kemungkinan itu adalah adanya bacterial infection. Nah, untuk manajemen dari akut rhinosinusitis itu sendiri adalah dari EPOS itu dibagi menjadi 3. Pertama, self care atau dari farmasi. Kedua adalah primary care, yaitu pada dokter umum atau vaskes 1. Yang ketiga secondary atau tertiary care, itu sudah penanganan spesialistik. Di mana gejala dari rhinosinusitis kita harus cek ada nggak kemungkinan terjadinya infeksi bakteri. Jika tidak ada, lanjutkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian dekongestan, pemberian paracetamol atau NSAID, herbal medicine, zinc, vitamin, dan juga cuci hidung. Ingat, avoid antibiotik, hindari antibiotik. Ya, namun dirasa jika ada gejala seperti infeksi bakteri, langsung refer ke primary care. Dari primary care atau teman-teman dokter umum itu harus mengevaluasi adanya kondisi bacterial infection. Ya. Lalu juga jika tidak ada ini, jika tidak ada kembali ke self care ini. Jika ada maksudnya jika kondisi gejala lebih dari 10 hari atau meningkat dari 5 hari, bisa pemberian dari intranasal kortikosteroid, dekongestan, herbal medicine, cuci hidung, dan ingat masih avoid antibiotik. Ya, untuk berikutnya jika ini ada, tolong itu dipastikan apakah ada gejala dari akut bakterial rhinosinusitis per tahun, di mana di teori sebenarnya dibilang lebih dari 94 kali. Nah, jika itu ada, refer ke spesialis. Ya, jika tidak ada, dipertimbangkan pemberian antibiotik. Nah, untuk kenapa ke spesialis agar dievaluasi apakah ada kondisi-kondisi yang lain. Mungkin perlu digarisbawahi adalah alarm simptom dari kondisi akut rhinosinusitis. Apakah ada periorbital edema atau eritema, adanya displaced globe atau penekanan dari bola mata, adanya pandangan ganda, adanya ophthalmoplegia, adanya gangguan visus, adanya nyeri kepala yang berat, adanya frontal swelling, adanya sign of sepsis, ada sign of meningitis, atau ada gangguan neurological sign, itu segera refer. Ya. Nah, untuk berikut ini adalah manajemen dari CRS, chronic rhinosinusitis. Ya, gejalanya mungkin sama, tapi lebih dari 12 minggu. Tetap self education seperti yang tadi, di awal avoid antibiotics dan harus avoid exacerbating factor. Ya, kita lihat improvementnya 6-12 hari. Jika membaik, lanjut ke sini. Jika tidak membaik, refer ke primary care atau ke dokter umum ya. Untuk dicek adanya komorbid atau bagaimana cara penggunaan cuci hidungnya, bagaimana penggunaan intranasal steroidnya, tekniknya segala macam, tetap masih avoid antibiotik. Jika ada improvement, lanjut ke sini.
Jika tidak, refer ke secondary atau ke spesialis. Nah, ini tetap diingatkan lagi alarm simptomnya ya. Nah, nanti baru dari spesialis akan dievaluasi lebih lanjut. Seperti ini. Ya. Oke, antibiotik. Tadi yang ini kenapa saya perlu benar-benar tekankan lagi antibiotik. Apakah kita harus memberikan antibiotik pada kasus sinusitis? Tidak ya. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah bisa membunuh, memang dia bisa membunuh bakteri patogen. Tapi juga antibiotik itu juga bisa membunuh flora normal dan mengganggu dari kestabilan mikrobiom di rongga hidung dan sinus paranasal, sehingga itu bisa menyebabkan ke arahnya kronik rhinosinusitis, di mana normal flora itu adalah berfungsi sebagai produce bacteriolysine atau membunuh patogen bakteria, sebagai nutritional competition terhadap bakteri, sehingga dia berkompetisi dalam nutrisional di sana, sehingga dia bisa menghambat dari perkembangan bakteri itu sendiri dan juga menjaga keseimbangan dari mikrobiom balance. Dan juga menarik sekali sebenarnya dari beberapa penelitian dikatakan bahwa sekitar lebih dari 70% ABRS, akut bacterial rhinosinusitis, itu sebenarnya bisa sembuh spontan tanpa penggunaan antibiotik. Ya, itu perlu ditekankan ya. Jadinya tidak semua, mungkin nanti adik-adik melihat, oh ini ingusnya hijau, harus antibiotik nih. Enggak, ingat lagi ke gejala-gejala yang memerlukan antibiotik tadi. Dan juga dari studi mengatakan bahwa lebih dari 70% ABRS, ini sudah ABRS, sudah akut bacterial rhinosinusitis, itu bisa sembuh spontan tanpa antibiotik. Ya, hanya dikurang dari 2% yang kita memerlukan kasus antibiotik. Makanya ini harus benar-benar selektif sekali dalam pemberian antibiotik pada kasus acute rhinosinusitis. Atau pada kondisi rhinosinusitis pada umumnya ya. Nah, ini untuk pemeriksaan tadi kan sudah mungkin sedikit tentang rhinosinusitis, mungkin anamnesis yang bisa ditarik dari paparan saya yang tadi, kemungkinan pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan. Kita lanjut ke penunjang. Tadi penunjang kan untuk yang eksklusi akut bakterial rhinosinusitis, kita perlu cek darah untuk CE-LED, mungkin CRP atau juga procalcitonin. Nah, berikutnya kita masuk ke radiologi examination. Penunjang yang radiologi ya. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah dengar dengan pemeriksaan Waters untuk penegakan diagnosis rhinosinusitis ya. Pada saat ini sudah mulai ditinggalkan karena validitasnya rendah. Ya, maksudnya di sini adalah walaupun kita sudah melakukan foto ini, masih belum bisa memastikan apakah ini benar rhinosinusitis atau tidak. Makanya sudah mulai ditinggalkan. Ya, untuk CT scan itu tidak direkomendasikan pada kasus ARS, akut rhinosinusitis. Hanya pada beberapa kasus-kasus spesifik. Dan juga ini tidak direkomendasikan pada primary care ya. CT scan itu mungkin pertimbangan dari secondary atau tertiary scan. Nah, ini gambar CT scan hidung dan sinus paranasal. Ini yang penampang apa namanya ini? Penampang koronal ya. Kalau inilah penampang aksial. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk modalitas operasi ya, memang untuk kasus rhinosinusitis itu mungkin rekan-rekan sekalian pernah dengar tentang mungkin membahas tentang operasi sinus. Ya, bagaimana sih model operasi sinus pada rhinosinusitis ya? Sekali lagi untuk akut rhinosinusitis mungkin untuk modalitas surgery itu jarang, hampir tidak ada, mungkin hanya pada spesifik case. Yang sering itu adalah pada kasus yang chronic rhinosinusitis, di mana ini mungkin lebih ke nice to know aja. Ada 3 modalitas yang mungkin sering dilakukan. Pertama adalah FES, Functional Endoscopic Sinus Surgery, yaitu operasi sinus sudah mulai tanpa sayatan menggunakan kamera endoskopi, semua intranasal. Di mana tujuannya itu adalah ada 4 tujuan ini ya. Pertama, membuat sinus cavity itu membuka sinus cavity ya, agar tujuannya agar drainasenya lebih baik, ventilasi lebih baik. Berikutnya adalah menciptakan ventilasi sinus yang adekuat, memfasilitasi mucus ciliary clearance. Nah, yang berikutnya ini adalah yang penting adalah sebenarnya operasi sinus PES ini adalah lebih agar topical terapi itu lebih efektif. Ya, bisa mencapai semua daerah sinus hidung dan sinus mukosa sinus paranasal.
ya seperti steroid spray segala macam, itu mungkin lebih kepada terapi kronik rhinosinusitis ya. Seperti itu. Tadi kan juga sempat disinggung tentang cuci hidung, tentang penggunaan intranasal kortikosteroid. Nah, tujuan operasi itu adalah agar terapinya lebih efektif bisa mencapai ke semua ruangan-ruangan tersebut. Karena pada kasus-kasus yang kronik rata-rata sudah terjadi penyempitan ostium, pembengkakan mukosa. Jadi itu yang perlu kita lakukan dengan operasi ya. Nanti mungkin pada kasus rhinosinusitis yang kronis tidak lagi kita membicarakan target terapi itu adalah sembuh dan tidak sembuh, not cure or cure, bukan lagi itu ya, tapi lebih ke control or uncontrol. Ya, jadinya bukan lagi cure or not cure, tapi adalah terkontrol atau tidak terkontrol. Begitu patokan terapi keberhasilan kita dari terapi rhinosinusitis. Yang berikutnya ini yang mungkin yang metode dulu yang saya lakukan adalah Cutwell Lock, itu membuka insisi dari atas dari atas gusi nyampe ke sinus maksilar, kemudian sinus irigasi. Kita membuat antrostomi dari hidung seperti itu ya. Mungkin sebagai simpulan, mukosa nasihat itu ditentukan oleh kualitas dari mukosa di transport dan normal imun barrier. Kerusakan dari normal mukosa memicu terjadinya rhinosinusitis. Antibiotik sangat is not necessary ya pada beberapa kasus rhinosinusitis. Dan diagnosis rhinosinusitis itu dibuat berdasarkan analisis yang baik dan physical examination yang akurat. Mungkin sekian, Dr. Suksma, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak dok untuk materinya yang luar biasa, matur suksma dok. Ya, Suksma Muali. Ya, dok. Baik dok, sebelum kita masuk ke diskusi dok, kita akan mau post test terlebih dahulu dok dengan waktu 3 menit. Jadi buat seluruh partisipan, teman-teman Basic Baper 03, tadi kita sudah mendengar materi rhinosinusitis dari dokter. Jadi selanjutnya kita akan melakukan post test selama 3 menit. Baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Oke, mungkin boleh di-share screen waktu dan juga link post testnya. Terus untuk teman-teman yang ada pertanyaan mengenai materi tadi, nanti boleh langsung disampaikan di kolom chat Zoom. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi di kolom Zoom ini udah ada beberapa pertanyaan nih dok. Jadi saya izin membacakan pertanyaan yang pertama dari Nisa. Apakah keseringan menangis bisa dapat menyebabkan rinitis atau sinusitis dok? Oke, menangis ya? Iya. Oke, saya langsung jawab ya? Apa gimana? Iya boleh dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah tadi yang Mbak Nisa ya, menangis bisa, keseringan menangis bisa menyebabkan rinitis atau sinusitis? Waduh, ya oke. Ya, ini keseringan menangis gara-gara apa ya? Mungkin diputusin pacar atau gimana ini mungkin ya? Karena malam minggu harus ikut ibadah gini ya, harus ikut materi ini ya. Ya, oke. Baik, keseringan menangis sebenarnya secara teori mungkin tidak bisa menyebabkan rhinosinusitis atau sinusitis ya. Atau kalau untuk ke arah rinitis sih mungkin sih bukan juga rinitis ya. Lebih karena mungkin itu faktor dari keseimbangan fisiologis atau mekanisme dari fisiologi hidung aja. Dimana kalau kita menangis mungkin terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Dan juga kalau kita menangis itu kan produksi ya, kita nangis kan pasti keluar air mata ya, dimana mungkin secara anatomi muara dari kelenjar air mata kita kan ada yang di hidung. Jadinya kalau kita menangis itu ya kemungkinan kita jadi meler, jadi bisa jadi kayak gitu. Jadi mekanisme itu saya rasa sih tidak bisa menyebabkan kondisi terjadinya rhinosinusitis kalau keseringan menangis. Tapi mungkin kalau keseringan menangis mungkin menjadi bisa faktor yang lain ya. Kayak gitu. Jadinya simpulannya tidak bisa. Ya. Ya, Mbak Nisa. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Bagaimana dengan Nisa? Apakah sudah terjawab? Saya harap sudah terjawab. Semoga Nisa jangan sering-sering nangis ya.
Oke dok, selanjutnya pertanyaan dari Marcel Bandeso dok. Oke. Dari materi rhinosinusitis, apakah bahaya dari rhinosinusitis bisa menyebabkan kematian dan apa saja gejala yang bisa kita ketahui dengan mudah seandainya kita terkena rhinosinusitis? Apakah gejala dari rhinosinusitis ini bisa mempengaruhi fungsi kerja otak manusia? Dok, apakah Oke. sudah jelas dok atau saya ulang? Ya, bisa bisa. Langsung saya baca di sini. Oke, ya. Oke, ya dari dengan Mas Marcel ya, Mas Marcel. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya bagus ini ya. Apakah bahaya dari rhinosinusitis? Kalau kita mengatakan komplikasi dari rhinosinusitis itu ada. Ya, yang paling yang banyak itu adalah bisa tadi kan saya dapat kayak singgung di materi saya tentang adanya alarm simptom itu ya. Itu biasanya paling sering adalah yang paling dekat jika rhinosinusitisnya tidak terkontrol itu adalah efek ke mata. Ya, bisa terjadi yang paling awal itu jika sampai ke eh, keterlibatan dari orbital. Dari orbital itu adalah pertama adanya eh, selulitis preseptal. Itu tandanya adalah bengkak di mata. Bengkak di mata jika tak tertangani itu berkembang jadi kemungkinan nanti jadi bisa jadi abses di rongga mata seperti itu. Jadi juga ke depan bisa jadi sampai ke otak. Juga bisa menyebabkan trombosis sinus cavernosus. Tapi kondisi ini itu sangat jarang. Ya, rhinosinusitis yang sampai menyebabkan kondisi seperti ini itu sangat jarang. Ya, saya pun dari selama pendidikan mungkin cuma satu ya dapat case rhinosinusitis yang sampai kondisi sepsis sampai kondisi keterlibatan organ orbita ya. Jadi ini kasusnya jarang. Mungkin yang juga bahaya lah dari inilah kenapa itu bisa sampai ke otak itu terjadi begini, karena di segitiga di daerah hidung kita itu kita namakan sebagai suatu danger area, itu seperti suatu segitiga yang bahaya. Kenapa? Karena vena di daerah hidung itu adalah tidak memiliki katup untuk sampai ke otak. Jadinya jika ada infeksi di daerah hidung itu sering juga menyebabkan gampang sekali nyampe infeksi ke otak. Makanya mungkin kalau pernah dengar jika kita ada jerawat di daerah hidung segala macam itu jangan sekali pernah di otak-atik karena kondisi di adanya abses di daerah hidung dan sinus paranasal itu bisa menyebabkan cepat ke otak karena tidak ada gangguan tidak adanya katup di vena kita. Seperti itu. Setelah itu gejala dari rhinosinusitis itu nanti tadi mungkin sudah saya sempat sampaikan di materi. Yang paling utama itu adalah ada gejala mayor, dua gejala mayor atau obligat simptom. Yang berikutnya adalah gejala tambahan. Gejala mayornya itu adalah ada dua. Pertama adalah adanya sumbatan dari hidung. Yang kedua adanya discharge ya, mukopurulennya atau ke anterior atau ke posterior. Adisionalnya adalah ada facial pressure dan penurunan penciuman, itu smell. Itu gejalanya. Itu ya diikuti. Itu sudah masuk kriteria dari sinusitis yang sudah disepakati ya dari EPOS. Yang berikutnya, apakah gejala dari rhinosinusitis bisa mempengaruhi kerja otak manusia? Mungkin hubungan secara langsung sih mungkin tidak. Namun memang mungkin gejala rhinosinusitis atau gejala rinitis itu juga kan sering menyebabkan kita gangguan dari quality of life, di mana kita menjadi gangguan tidur, produktivitas menurun, mungkin itu sih bisa menyebabkan kelelahan segala macam, jadinya fungsi otak juga rumit. Tapi hubungan langsungnya itu sih tidak sampai ke sana ya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk saudara Marcel, saya harap penjelasan dari dokter tadi sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Destian, ini saya mengalami sinusitis selama beberapa bulan. Seringkali rasa nyeri pada pelipis mata, sakit pada dahi, dan jika saya memandang ke arah lampu seperti meredup. Apakah saraf penglihatan saya ikut terganggu, dok? Terima kasih banyak, dok. Dari Mas Destian ya. Oke, Mas Destian punya sinusitis ya, mungkin udah berapa bulan. Kalau dari waktunya mungkin ini sudah masuk ke kronik rhinosinusitis ya, kemungkinan ya. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan. Jika rasa nyeri mungkin ini lebih ke rasa facial fullness, habis itu rasa sakit. Ini gejala mayornya nggak ada ya. Kalau hanya dari gejala ini sih, ini bisa tidak mutlak gejala rhinosinusitis, bisa juga gejala yang lain. Ya bisa gejala hipertrofi konka atau murni turbinate hipertrofi, atau mungkin gejala rinitis vasomotor atau rinitis alergi, itu bisa jadi.
Ya karena nggak ada disampaikan gejala nasal kongesti atau adanya tadi apa? Discharge ya ke anterior atau posterior. Itu gejala OB itu harus ada. Tidak boleh dari additional symptom aja, tapi nanti mungkin bisa dipastikan dulu gejalanya ya. Namun apabila anggaplah mungkin ini rhinosinusitis atau mungkin belum disebutkan aja, gejalanya jika memandang ke arah lampu seperti meredup itu nggak masuk. Yang masuk itu adalah gangguan visus yang bukan hanya ke lampu aja, harusnya kan terus sama juga ada double vision. Itu yang harus apa namanya yang harus diperhatikan. Jika lihat lampunya meredup habis itu nggak lampu lagi biasa lagi itu enggak. Saya rasa sih tidak. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk saudara Destian, semoga jawaban dari dokter bisa terjawab. Semoga pertanyaannya tadi bisa terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari saya dok. Tadi kan dokter sudah sebutkan ada beberapa komplikasinya yang seperti bisa ke orbita ataupun ke otak. Terus ada enggak dok ke komplikasi yang lain yang bisa menyebabkan rhinosinusitis ini semakin parah dok? Oke. Ya. Untuk komplikasi yang lain sih secara umum anggaplah seperti saya bilang tadi dengan kondisi kita yang seperti ini, anggaplah kita tidak lagi dalam kondisi imunodefisiensi, kondisi sehat, perkembangan antibiotik, perkembangan ilmu kedokteran sudah sangat berkembang, jadinya memang ke arah komplikasi itu sangat jarang ya, kecuali memang kondisi ini silent. Tapi memang sih keseringan rhinosinusitis ini jika sedikit sudah ada gejala kita pasti sudah langsung memeriksakan. Nah, biasanya pada kasus yang neglected itu baru sampai menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang saya pernah lihat selama saya pendidikan itu cuma satu kali aja, dan itu pun memang juga case-nya sangat jarang. Di beberapa studi di jurnal-jurnal penelitian juga dikatakan bahwa komplikasi dari rhinosinusitis ini sebenarnya sih jarang. Tapi yang paling sering disebutkan adalah adanya keterlibatan orbita bisa menyebabkan ke arah meningitis dan adanya trombosis sinus cavernosus. Dan itu pun kembali lagi saya bilang jarang untuk komplikasi dari rhinosinusitis ini. Dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari Sobi, apakah rhinosinusitis ini dapat menyebabkan polip hidung dok? Dan apakah pasien yang mengidap rhinosinusitis ini sistem kekebalan tubuhnya menurun atau tidak dok? Terima kasih dok. Oke, ya ini menarik ya Mas Andi Sohbi ya. Apakah rhinosinusitis ini dapat menyebabkan polip hidung? Sebenarnya untuk polip itu sendiri sih lebih berkaitan dengan ini mungkin lebih ke kronik rhinosinusitis ya pembahasannya. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin kita bisa bahas lebih lagi. Tapi untuk rhinosinusitis menyebabkan polip itu sih tidak. Tapi mungkin kondisi polip itu sering sekali berhubungan dengan adanya rhinosinusitis. Berdasarkan berdasarkan klasifikasi dari kronik rhinosinusitis EPOS 2012 itu memang disampaikan bahwa kronik rhinosinusitis with polyp atau kronik rhinosinusitis without polyp. Ya, tapi itu memang berkaitan erat sekali. Tapi polip ini sering sekali sih itu berkaitan dengan terjadinya kondisi alergi, di mana terjadinya polip terjadi oleh karena adanya gangguan turbulensi atau ada turbulensi daripada saat dari rongga hidung kita. Jadi kalau rhinosinusitis menyebabkan polip itu bukan, tapi lebih lagi adalah polip menyebabkan rhinosinusitis. Karena polip itu dapat menyebabkan sumbatan ostium, yang dimana drainase pasti akan terganggu. Nah itu bisa terjadi dari rhinosinusitis. Salah satu yang menyebabkan adalah terjadinya obstruksi ostium oleh karena polip itu sendiri. Dan juga apakah pasien yang mengidap rhinosinusitis sistem kekebalan tubuhnya menurun atau tidak. Nah, untuk kita mengatakan sistem kekebalan tubuh ini sih mungkin sangat-sangat relatif ya. Tapi jika kita mengalami lebih begini sih, jika kita imun sistemnya lagi menurun, mungkin kita akan gampang mendapatkan infeksi virus, infeksi bakterial, patogen segala macam, sehingga muncul beberapa gejalanya seperti itu.
Ya jadinya hubungan langsung ke masa kekebalan sih enggak, tapi memang sih dari rata-rata karena rhinosinusitis akut itu disebabkan oleh virus infeksi, mana virus itu bisa tadi kan saya sampaikan dapat mengganggu mukosa normal. Mukosa normal itu dapat memicu kaskade peradangan, yang muncul reaksi imun. Ya jadi muncullah kondisi-kondisi bisa bakterial, munculan kondisi-kondisi yang lain. Seperti itu. Baik dok, terima kasih banyak untuk jawabannya. Saya harap Sobi tadi pertanyaannya bisa terjawab oleh dokter. Sudah terjawab oleh dokter. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Hafiz. Ada pada suatu kasus yang saya baca bahwa pada kasus dengan orang yang flu sudah lama sampai diperiksa bahwa pasien tersebut sudah tidak bisa membedakan suatu bau yang dicium dan sampai divonis bahwa bisa dioperasi untuk organ hidungnya. Pada kondisi tersebut dok, apakah ada kaitannya dengan rhinosinusitis atau sinusitis dok? Terima kasih banyak dok. Oke, dari Mas Hafiz ya, pertanyaannya ya. Ini mungkin berhubungan dengan kondisi gangguan penciuman ya. Ini bisa mencium anosmia mungkin ya, anosmia atau ya kita gangguan di sistem olfaktori lah ya, penciuman ya. Oke, begini, letak dari reseptor olfaktorius kita atau penciuman kita di hidung itu adalah di bagian atas, di atap hidung ya, di sana ya. Mekanisme kita bisa mencium itu adalah melalui tiga mekanisme. Pertama itu adalah dari hantaran ya, dari hantaran adanya rangsang ciuman, rangsang bau itu ditangkap oleh reseptor dikirim ke otak. Mekanisme gangguannya itu adalah bisa obstruksi atau adanya sumbatan itu oleh karena mucosal edema yang saya sampaikan tadi. Kedua ada gangguan dari reseptor atau gangguan dari sel-sel reseptor atau sel-sel penunjangnya atau yang terjadi pada kasus COVID. Yang ketiga adalah terjadi pada sentral, pada pusat. Nah, ya, pada kondisi ini flu lama ini kemungkinan ada kondisi rhinosinusitis, terjadi mucosal edema di mana terjadi obstruksi, bau yang dicium tidak sampai ditangkap sempurna oleh reseptor, maka terjadi gangguan penciuman. Seperti itu. Makanya salah satu masuk dari additional symptom dari sinusitis itu adalah adanya reduce of smell, penurunan penciuman karena adanya mucosal edema tersebut. Ya, jadinya aroma atau bau itu tidak sampai ditangkap dengan sempurna oleh reseptor yang ada di hidung. Seperti itu. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ya. Saya harap semoga pertanyaan dari Hafiz tadi sudah terjawab ya Hafiz. Ada pertanyaan lagi dok? Ya. Disanggup dok. Oke, silakan. Sebelumnya izin bertanya dok, dari penjelasan tadi dok bahwa sinusitis bisa disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Namun apakah benar dok bahwa sinusitis juga bisa terjadi tepatnya sinusitis etmoid? Tepatnya di sinusitis etmoid bisa terjadi karena faktor lingkungan atau faktor luar dok. Misalkan menggunakan kacamata terlalu lama yang membuat sisi batang hidung tertekan. Apakah itu dapat menimbulkan terjadinya sinusitis dok? Terima kasih banyak. Ya, oke. Mungkin tadi juga saya sudah dapat sampaikan di slide saya bahwa faktor dari penyebabnya akut rhinosinusitis itu adalah ada 3 faktor utama, faktor dari mikrobial, faktor dari lokal faktor, dan adanya faktor dari lingkungan ya. Ini kemungkinan yang bisa kena itu adalah faktor dari lingkungan ya bisa. Nah kalau untuk kacamata itu mungkin itu secara langsung menyebabkan sinusitis etmoid itu tidak ya, karena begini, karena penakalan kacamata itu yang kita kan masih punya tulang di atas, jadi tidak langsung bisa menyentuh ke dorsum hidung kita ini kan ada tulang, ada kartilago ya, jadi segimanapun beban di sini tidak akan bisa menekan ke muara. Jadinya penggunaan kacamata terlalu lama itu tidak menyebabkan sinusitis, tapi memang bisa menyebabkan nyeri karena itu ada pressure di sini. Di daerah hidung kita itu ada namanya nervus 5. Di sana itu bisa memang memacu adanya nyeri seperti nyeri sinus ya. Itu lebih ke masalah nyeri area atau revert pain. Jadinya penggunaan kacamata terlalu lama secara langsung tidak bisa menyebabkan terjadinya rhinosinusitis. Ya, apalagi mutlak di etmoid ya. Murni itu adalah masalah inflamasi oleh karena faktor-faktor yang lebih ke inhalan ya.
Terima kasih banyak dok. Semoga nanya tadi Nur Vidya bisa terjawab. Selanjutnya dok, dari Hafiz lagi nih dok. Kayaknya Hafiz ini semangat sekali Oke. Ya. Tadi dokter sudah menjelaskan mengenai materi hubungan dengan alergi ataupun terjadi peradangan. Karena mungkin sudah dijelaskan tadi bahwa rhinosinusitis terjadi karena beberapa peradangan. Yang berapa sebabnya mungkin karena faktor alergi dan sebagainya. Nah, jadi dok, apakah rhinosinusitis ini ataupun sinusitis ada hubungannya dengan sistem imun dan jika ada, apa sel yang terlibat dalam proses inflamasi tersebut, dok? Terima kasih banyak, dok. Oke, iya, jelas ya. Terima kasih Mas Hafiz ya, Mas Hafiz sangat banyak sekali menyimak dari materi saya, makanya bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Rhinosinusitis itu adalah merupakan salah satu penyakit oleh karena inflamasi. Ya, dari definisi kan adalah rhinosinusitis adalah inflamasi pada mukosa nasal dan mukosa sinus paranasal. Di mana inflamasi itu terjadi, kita berpikir inflamasi atau peradangan itu jangan hanya infeksi. Ya, kadang-kadang kan kalau kita bilang, oh ini ada peradangan, oh ini pasti infeksi ya, antibiotik, bukan seperti itu ya. Apapun kondisi yang terjadi di tubuh kita oleh karena infeksi, oleh karena alergi, itu oleh karena faktor paparan itu bisa menimbulkan faktor peradangan di kita. Seperti kita alergi kita terpapar debu, bersin-bersin, hidung beringus, mata gatal, itu kan terjadi oleh karena adanya paparan oleh alergen, tubuh kita merespon, mengeluarkan kaskade peradangan, muncullah gejala-gejala seperti itu. Ya, makanya sinusitis ini sangat jelas bisa berhubungan dengan mekanisme sistem imun, apalagi pada pasien yang memiliki alergi, spesifiknya rinitis alergi. Yang muncul itu adalah interleukin, interferon, semua kaskade peradangan itu muncul. Ya, mungkin nanti pada materi apa namanya, mungkin udah rata-rata udah gini ya, udah dapat apa ya, kalau pada sinusitis masuk bulu apa ya? Respiratori kalau nggak salah ya. Iya, iya kayaknya Iya, dok. sudah dapat. Sudah dok. Sudah ya, nanti mungkin itu bisa di-review, rata-rata sih mekanisme peradangannya ada seperti itu. Keterlibatan interferon, interleukin, segala macam, T helper, limfosit segala macam itu akan kaskade peradangan akan keluar semua. Seperti itu. Makanya dari terapi apa namanya disampaikan bahwa pemberian intranasal kortikosteroid tadi kan ada kan, karena memang ini masuk ke mekanisme ke inflamasi. Walaupun tanpa itu pun juga sebenarnya tubuh kan pasti akan peradangan kan juga bisa akan membaik asalkan faktor pemicunya itu tidak mudah terkontrol. Seperti itu. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Semoga Hafiz pertanyaan bisa terjawab. Pertanyaan selanjutnya lagi nih dok, dari sobatnya Hafiz juga. Dari ini. Tadi dokter sudah sempat menjelaskan mengenai rhinosinusitis yang ada hubungannya dengan pembengkakan pada mata. Nah, yang sudah saya cermati, tadi sesuai materi yang sudah dijelaskan dokter, bahwa di bagian sinus jika terjadi suatu inflamasi, maka akan terjadi penumpukan serta peradangan di bagian rongga sinus. Apakah penumpukan tersebut bisa menjadi pencetus terjadinya pembesaran bola mata? Jika iya, mengapa bisa terjadi dan bagaimana penata laksanaannya, dok? Terima kasih banyak, dok. Oke, ini mungkin sudah maksud ke yang sampai komplikasi ya. Begini, kenapa sinusitis itu berkaitan dengan kena orbital ya, bagian mata ya. Karena begini, pertama dari lokasi anatomi sinus maxillaris ke atas dikit itu sudah orbita. Ethmoid ke lateral dikit itu sudah orbita. Frontal ke inferior dikit itu sudah orbita. Jadinya yang paling organ yang paling dekat dari sinus itu adalah memang ke orbital. Makanya yang perlu kita waspadai yang secara dominan itu adalah adanya keterlibatan orbita di rhinosinusitis. Itu terjadi oleh karena memang aliran infeksi itu kan bisa infeksi atau terjadinya peradangan kan bisa melalui mekanisme limfatik dan hematogen. Dan ya, jadi kondisi itu terkena semua, dan yang terkena sih pasti yang paling dekat adalah organ yang di sekitarnya. Ya, kalau limfatik bisa sampai ke otak atau hematogen bisa sampai ke otak segala macam. Kalau dia lokasi yang berdekatan, memang bisa terkena sampai ke
mata karena kondisi peradangan di sana, habis itu terjadi kerusakan jaringannya di sana, yang paling dekat adalah ke orbita. Jadinya maka itu yang menjadi faktor yang harus diwaspadai. Ya, akan terjadi pembengkakan. Nah, kalau pembengkakan, nah ini juga pembengkakan ini juga memang perlu juga dilihat. Karena juga pada beberapa kasus-kasus alergi itu memang mata itu memang terasa seperti bengkak. Ya, nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi atau mungkin habis ini bisa dilihat, saya lihat apa sih komplikasi yang ke mata itu adalah seperti selulitis preseptal, selulitis orbita, abses orbita, trombosis sinus cavernosus. Nanti itu bisa dilihat bagaimana tanda-tandanya ya. Kalau selulitis preseptal itu seperti adanya bengkak merah keradang kayak orang abses itu, bengkak di bawah mata. Kalau sudah ada abses, nyeri luar biasa, gangguan visus, habis itu pandangan ganda karena dia sudah menekan orbita seperti itu. Ya, nanti coba mungkin bisa dibaca-baca lagi. Tata laksanaannya adalah jika sudah terkena orbita itu perlu dievaluasi. Jika masih selulitis preseptal itu perlu opname dan pemberian IV antibiotik ya. Kalau sudah ke arah abses perlu drainase. Seperti itu. Jika menjumpai keterlembitan orbita, mungkin nanti kalau adik-adik pas bekerja sebaiknya revert. Ya, lebih baik overdiagnose daripada underdiagnose karena efeknya nanti akan lebih bahaya ya. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Semoga penanya tadi Sabeni sudah cukup terjawab ya. Terus dok, ada pertanyaan satu terakhir nih dok sebagai penutup dari Brahma Pragansa. Apakah penyakit sinusitis ini dapat disembuhkan secara total dok? Dan apa yang menyebabkan terkadang pada orang yang mengidap sinusitis itu pada saat tertidur mereka selalu mendengkur? Serta bagaimana cara mencegah serta merawat organ pernapasan agar selalu tetap sehat? Terima kasih banyak dok. Oke, terima kasih Brahma ya. Ya, saya akan coba jawab ya. Ini bagus pertanyaannya. Untuk sinusitis, nah kembali untuk rhinosinusitis itu kalau kita yang akut mungkin itu bisa kita katakan sembuh ya. Tapi kalau kita membahas tentang kronik rhinosinusitis itu yang tadi dapat saya singgung mungkin itu adalah target terapi kita adalah bukan cure atau not cure ya, bukan sembuh atau tidak sembuh, tapi lebih ke kontrol atau uncontrol, terkontrol atau tidak terkontrol ya, karena itu mekanisme inflamasi yang cukup rumit di kronik rhinosinusitis seperti itu ya. Jika pada akut itu harusnya bisa baik total ya, asalkan juga kita harus pahami tentang patofisiologinya, kita kontrol faktor mikrobial, faktor lokal faktor dan environmental faktor itu harus kita kontrol. Ya, nah kenapa pada orang dengan sinusitis itu selalu mendengkur? Oke, ini mungkin saya akan coba jelaskan sedikit tentang kenapa sih kita itu mendengkur. Mendengkur itu atau snoring ya, itu adalah mekanisme yang terjadi pada saat udara jadi mulai dari hidung ke belakang ke adenoid, habis di bawahnya ada palatum, ke bawah palatum ada tonsil, ke bawah tonsil ada dasar lidah, bawah lagi sampai ke epiglotis. Permasalahan di kondisi di daerah-daerah tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya mendengkur. Nah, kenapa pada rhinosinusitis itu pasiennya juga bisa mendengkur? Karena terjadinya apa tadi? Tandanya adalah adanya mucosal edema. Ya, kenapa mucosal edema? Jadinya adanya kongesti. Kembali lagi nyambung ke yang tadi. Ya, udara yang melalui celah sempit pasti tentu akan mengalami turbulensi dan terjadinya mendengkur. Jadinya sangat wajar kenapa orang dengan rhinosinusitis itu tidurnya mendengkur. Jadi seperti itu. Ya, kebayang ya? Paham ya? Ya, begitulah kira-kira analoginya. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Semoga penanya Brahma tadi jawabannya pertanyaannya sudah terjawab dokter. Tadi dok sebagai penutup untuk diskusi kita malam hari ini juga dok, terima kasih banyak dok atas jawaban-jawaban yang luar biasa dari dokter. Saya harap juga teman-teman yang bertanya tadi sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh dokter.